Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan policy brief dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Mendengar dari kata policy brief, sebenarnya apa sih policy brief itu? Policy brief adalah hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan dalam bentuk naskah singkat untuk meyakinkan policymaker agar mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan. Diklat ini didesain agar peserta memiliki kemampuan untuk menyusun policy brief. Policy brief adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan, khusus atau rangkaian tindakan tertentu dalam kebijakan saat ini. Policy brief ini berfokus langsung pada penyediaan suatu argumen untuk mengadopsi satu alternatif tertentu. Tujuannya meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan saat ini dan mengapa perlu mengadopsi alternatif yang dipilih. Policy brief ini juga berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan tertentu dan sekaligus memberi masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan tertentu. Policy brief ini memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, policy brief merupakan bagian dari proses advokasi kebijakan. Pada prinsipnya, policy brief adalah sebuah rekomendasi kebijakan dalam bentuk dokumen dan berfokus pada satu topik atau masalah tertentu. Di negara atau pemerintah yang memiliki tradisi menulis yang kuat, policy brief maupun policy paper memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kuatnya tradisi menulis menjadi salah satu dasar bagi para penguasa sebelum mengambil kebijakan. Sebaliknya, dalam suatu negara atau pemerintah yang kurang memiliki tradisi menulis yang kuat, sebuah tulisan belum cukup mampu menjadi faktor yang mempengaruhi seorang pengusaha dalam mengambil suatu kebijakan. Masih banyak masyarakat bahkan pejabat pemerintah yang belum tahu fungsi policy paper atau policy brief ini. Policy brief bukan bulletin. Penulisan policy brief dan penggunaannya sebagai bagian dari alat dalam proses advokasi kebijakan masih jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Walaupun manfaat policy brief ini yang masih belum maksimal dalam proses advokasi kebijakan, policy brief sebagai bagian dari advokasi kebijakan. Ada beberapa karakteristik di dalam policy brief ini. Yang pertama yaitu sarana penyampaian rekomendasi kebijakan. Yang kedua, paparan singkat berbasis data atau kebijakan. Yang ketiga, berfungsi sebagai penghubung antara peneliti atau analis dengan pengambil keputusan. Komponen policy brief. Pada prinsipnya, sebuah policy brief adalah sebuah rekomendasi kebijakan yang merupakan dokumen yang berdiri sendiri, berfokus pada topik dan tidak lebih dari 2-4 halaman atau 1.500 kata. Dalam menyampaikan isi dapat menggunakan model laser focus, artinya benar-benar fokus pada satu topik. Berikut ini ada 8 komponen yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah brief, yaitu yang pertama, executive summary, merupakan sebuah ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi policy brief yang disusun. Selanjutnya, pernyataan isu atau masalah. Sebuah frase topik sebagai pernyataan yang memerlukan suatu keputusan, dirangkum sesingkat mungkin dalam satu pertanyaan. Sebagai contoh, peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap kelompok, politik, sosial, organisasi
yang merupakan target audiens yang dapat meningkatkan status politik, ekonomi sosial bagi masyarakat atau target audiens yang dituju. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya? Yang ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki, meningkatkan, mengatasi permasalahan yang disampaikan? Dan yang keempat, kapan sebaiknya kelompok pengambil kebijakan memutuskan untuk terlibat dalam perkembangan masalah atau krisis yang disampaikan? Yang ketiga, latar belakang masalah. Menjanjikan fakta-fakta penting sehingga para pengambil kebijakan memahami konteks masalah. Terhadap dalam hal ini perlu disajikan bagaimana persepsi masyarakat mengenai permasalahan ini. Yang keempat, free exciting policies merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah sejauh ini. Tujuannya untuk menginformasikan pembaca dari pilihan kebijakan yang direkomendasikan. Yang kelima yaitu pilihan kebijakan, memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk dilakukan dengan setidaknya 3 program potensial tindakan. Yang keenam, keuntungan dan kelemahan. Setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan dalam poin-poin atau format outline. Yang ketujuh, rekomendasi. Setelah memprioritaskan pilihan kebijakan yang disampaikan dan membahas pro dan kontra, dalam bagian ini berisi rekomendasi pada pengambil kebijakan. Yang terakhir yaitu source consulted or recommended. Menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan bila memiliki minat dan waktu untuk membaca tentang isu tertentu. Pada dasarnya berisi sebuah biografi, menyediakan ditulis deskripsi 1-3 kalimat dan evaluasi dari setiap sumber yang terdaftar. Selanjutnya yaitu rambu-rambu penyusunan policy brief. Yang pertama, fokus pada satu masalah. Jadi, masalah yang dibahas pada policy brief ini, pada singkatnya fokus pada satu topik saja, nggak usah terlalu memperhatikan banyak masalah. Nanti akhirnya menjadi tidak ringkas, mungkin akan menjadi kompleks, susah untuk dipahami. Yang kedua, tujuan harus jelas. Jadi, tujuan dari policy brief yang kita susun itu harus jelas, ingin memperbaiki apa, ingin mengatasi permasalahan apa, dan kita akan menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga, berbasis data dan argumen mudah dipahami. Yang keempat, rekomendasi yang bisa diakses jelas sasaran. Maksud dari ini adalah rekomendasi yang bisa sodorkan kita tawarkan itu rekomendasi yang bisa dilakukan masih dalam area kewenangan stakeholder yang kita sasar. Hal ini yang sifatnya bisa dilakukan, tapi yang mustahil mungkin tidak bisa direkomendasikan. Yang kelima, kurang lebih 1.500 kata dengan 2-4 halaman. Yang keenam, desain dibuat menarik dengan warna atau pilihan font yang bagus. Yang ketujuh, dapat menggunakan grafik, foto, dan grafis. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.